Cara menggunakan surat Al-Fatihah agar ampuh membikin istri kewalahan. Istrinya pokoknya sudah kewalahan karena suaminya kuat, strong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab dan mengabulkan permintaan dari jamaah agar kami memberikan ijazah surat Al-Fatihah, tetapi khasiatnya khusus untuk laki-laki perkasa, agar sang suami menjadi kuat perkasa, mampu membuat istri kewalahan. Jadi istrinya yang kewalahan tetapi suaminya masih strong, kuat, luar biasa, baik pagi hari, siang hari maupun malam hari. Pokoknya siap tempur siang dan malam, pagi, siang, sore dan malam. Ini sungguh luar biasa. Oleh sebab itu perhatikanlah, akan kami berikan ijazah surat Al-Fatihah. Pertama, ya harus diucapkan qabiltu, ya kan? Kami menyatakan memberikan ijazah surat Al-Fatihah, maka harus qabiltu, diterima bagi yang mau menerima. Qabiltu. Nah, yang kedua, perhatikan Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihatu bermula surat Al-Fatihah, lima yaitu untuk segala sesuatu. Quri'at yang dibaca terhadap dia surat Al-Fatihah, lahu untuk dia ma. Jadi surat Al-Fatihah itu tergantung mau dibaca untuk apa. Jadi kalau surat Al-Fatihah tergantung niat dan tujuan. Apa tujuannya? Kalau tujuannya kekayaan bisa, tujuannya kekuatan bisa, tujuannya penyembuhan bisa, tujuannya agar kuat strong bisa. Nah tapi ada caranya. Ada caranya, makanya judulnya adalah cara pakai Al-Fatihah. Cara pakai Al-Fatihah atau cara menggunakan surat Al-Fatihah. Yang jelas ini adalah cara. Jadi yang perlu dipahami caranya, tidak perlu ada tambahan doa-doa yang lainnya. Mengapa? Karena surat Al-Fatihah itu sudah lengkap. Jadi jangan nguyai segoro. Nguyai segoro itu apa? Lautan itu kamu digarami. Lautan kan sudah asin. Laut itu sudah asin. Jangan pernah menggarami lautan. Jangan pernah menggarami lautan. Kalau istilah orang Jawa, ojo nguyai segoro. Ojo nguyai segoro. Jangan sampai kita ini memberikan garam ke dalam lautan. Lautan itu sudah asin. Garam kita nggak akan ada faedah manfaatnya. Ya, karena surat Al-Fatihah itu ibarat lautan yang memang sudah lengkap. Sudah lengkap. Di dalam satu hadits qudsi, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah itu dibagi dua. Perhatikan, surat Al-Fatihah itu dibagi dua. Bagian yang pertama adalah memuji kepada Allah, memuji dan memuja, menyanjung Allah. Ini disebut zikir. Zikir, jadi bagian yang pertama itu zikir. Mulai dari ayat 1, dari ayat 1, 2, 3, dan 4. Ayat 1, 2, dan 3, 4 ini adalah zikir, memuji dan memuja kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-5, 6, dan 7 ini isinya doa. Jadi sudah lengkap. Doa itu yang paling bagus adalah diawali dengan zikir, diawali dengan pujaan dan pujian, setelah itu meminta begitu. Nah surat Al-Fatihah sudah seperti itu. Surat Al-Fatihah sudah seperti itu, sehingga tidak butuh doa-doa yang lainnya. Kalau ada doa yang lainnya nanti adalah menggunakan wasilah, tawasul. Ya, tawasul dengan surat Al-Fatihah itu beda lagi. Nah, kalau kita langsung saja menggunakan surat Al-Fatihah, maka perhatikan maknanya, perhatikan cara memakainya. Yang pertama, surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus yakin bahwa memang basmalah adalah sebagai puncak pembuka dari segalanya. Doa apapun itu kalau enggak diawali dengan basmalah, maka hilang barokah. Doa apapun, misalnya kita dikasih ijazah doa panjang-panjang, tapi kok awalnya nggak ada bismillah, itu kita menjadi gimana begitu. Makanya kita harus yakin bahwa bismillah ini adalah puncak pembuka. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Kemudian ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yaitu tetap milik Allah. Rabbil alamin, yang mengatur seluruh alam, yang mengurus seluruh alam. Ini adalah kalimatus syukri. Kalimatus syukri, satu kalimat syukur. Satu kalimat syukur. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji lillahi, yaitu tetap milik Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Kemudian ayat yang ketiga, ini adalah taukid. Taukidun, menjadi penguat bagi ayat yang pertama. Karena ayat yang pertama itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sedangkan ayat yang ketiga juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini namanya penguat. Menguatkan apa? Pernyataan yang pertama. Pernyataan daripada surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diselingi dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan dikuatkan lagi dengan ucapan Ar-Rahmanir Rahim. Ini penguat namanya. Kemudian Malik Yaumiddin. Malik ini adalah raja, pemilik. Ma-nya bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Jadi ingat surat Al-Fatihah, Malik ini bisa ma-nya panjang, bisa pendek. Dua-duanya benar. Malik Yaumiddin, pemilik atau raja hari din. Din itu artinya agama. Jadi Allah pemilik atau raja hari din, hari agama. Hari agama kapan? Apakah di dunia? Tidak. Dunia ini bukan hari agama sebenarnya. Untuk memutuskan segala sesuatu nanti kelak di yaumil qiyamah, hari akhirat, hari pembalasan, itulah disebut Yaumiddin. Kemudian tatkala kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Tatkala kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, maka apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita ingin strong, maka baca ini tanpa nafas. Tarik nafas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau latihan bisa diulang-ulang, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ingin strong, anunya ingin berdiri cepat dan kuat misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau membacanya mantap dan ikhlas itu langsung nyetrum, itu berdiri kuat. Nah, kalau sudah berdiri kuat dan tegak, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, tunjukilah oleh Engkau kepada kami ya Allah as-siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Nah, kalau untuk tujuan itu, setelah berdiri kan harus masuk. Masuknya harus melalui jalan yang lurus, tidak boleh jalan yang salah, ya kan? Luar biasa surat Al-Fatihah itu, tergantung niat tujuannya apa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah pada jalan yang lurus. Nah, jalan istrinya itu kan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah memberikan Engkau nikmat ya Allah, alaihim, atas mereka. Kan berhubungan suami istri itu nikmat yang luar biasa, ya kan? Nikmat yang luar biasa. Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, selain yang dimurkai atas mereka, waladdallin, dan juga selain yang sesat. Nah, ayat yang ketujuh ini cara membacanya satu nafas, yaitu begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu. Silakan diulang-ulang video ini dan silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.